rumah sakit gitu ya. Beliau juga surveyor rumah sakit, beliau juga ngajar di kampus. Itu buat saya inspirasi. Dan alhamdulillah itu udah terikuti semua, Bu Ayu. Saya ngajar iya, rumah sakit jalan gitu ya. Kalau surveyor sih nggak belum ya, cuman saya menguasai standar aja. Jadi saya keliling-keliling rumah sakit hanya berkonsultan saja, tidak menjadi surveyor. Mirip-mirip lah sedikit gitu ya. Itu sebagai inspirasi saja. Tapi jangan standar orang lain kita terapkan di kita. Keberhasilan orang lain ingin dijadikan keberhasilan kita, itu kita perlu hati-hati. Karena bukan produktif, malah kita tidak memiliki produktivitas yang bagus. Gitu ya, kita punya kecewa di situ nanti kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, produktif sih, tapi kenapa terasa hampa? Kerja tanpa merasakan apa-apa. Ya Bapak Ibu ada yang merasa itu nggak kerja terus tapi kok rasanya nggak dapat apa-apa. Kerjaan selesai, materi selesai gitu ya, ngajar selesai, modul selesai. Tapi kita tidak merasakan kebanggaan atau mengakui sebuah keberhasilan. Kenapa? Di dalam prosesnya kita penuh stres. Kita tidak menikmati proses itu. Sehingga apa yang kita dapatkan ya, kita tidak merasakan apa-apa. Contoh ya, misalnya Bu, jam jam 12 masih rapat gitu ya, misalnya masih rapat di kantor. Mepet jam 13 kurang 5 menit. Sementara jam 13 sudah rapat lagi gitu ya dengan channel yang berbeda. Belum makan siang nih gitu ya. Akhirnya saya makan tanpa merasakan asinnya, manisnya, ya, gurihnya, tahu-tahu kenyang aja. Kayak tahu-tahu kenyang aja. Nah, itu tidak mindful namanya. Kita banyak bekerja gitu ya, fokus pada pekerjaan, tapi kita tidak mindful, tidak menikmati pekerjaan itu. Nah, ini produktif, ada hasil ada, tapi hasil itu tidak menyebabkan kita memiliki tujuan yang tepat, gitu ya. Nah, kita mesti berlatih ya. Bagaimana ketika kita duduk di depan laptop kita membuat materi ataupun misalnya mengisi gitu ya atau menyampaikan itu kita mesti mindful bahwa kita itu harus menikmati itu. Jangan dari panggung ke panggung ya Bu, dari satu kelas pindah kelas pindah kelas pindah kelas, tiba-tiba selesai jam 17.00 yang dirasakan lelahnya saja. Seperti kita tadi makan tiba-tiba kenyang aja. Nggak merasakan asinnya, manisnya, gurihnya, pedasnya, nggak ada. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama pada diri kita masing-masing. Gitu. Jadi, produktif sih, gitu. Tapi kenapa terasa hampa? Gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana kita meluaskan produktivitas kita? Definisinya seperti apa sih, gitu ya? Supaya kita makin luas mendefinisikan apa yang dikatakan produktif. Misalnya, saya Saya kalau ngobrol ya, Bu Ayu, beberapa teman-teman di grup atau beberapa teman-teman di pelatihan, lu produktif banget ya, gitu. Ngomongnya begitu, ya. Kenapa? Saya saya masih sempat menulis gitu ya. Saya masih sempat mengajar, saya masih sempat di rumah sakit, saya masih bisa webinar. Lu produktif amat sih gitu ya. Nah, ukuran itu kan ukuran pencapaian yang sudah dilalui kan begitu ya. Tapi kita mesti meluaskan lagi definisinya apa. Ya, nah kita lihat ya. Ternyata produktif itu harus memiliki sebuah makna. Jadi kalau kita setiap hari kerja mengajar ya, tidak menemukan makna apa yang kita lakukan, kita belum produktif. Ya, tentu apa? Tadi di awal ya, kalau bermakna, kita punya kebahagiaan dalam pencapaiannya. Achieve-nya kita itu menimbulkan dampak kebahagiaan. Ada orang yang mampu melakukan sesuatu pekerjaan sesuai targetnya
Dan itu target dari pimpinannya, dia tidak merasakan kebahagiaan itu. Kenapa? Karena tidak bermakna buat dirinya, ya. Nah, kita mesti membuat apa yang kita kerjakan ini ada maknanya, gitu ya. Kalau kita bicara tentang makna, tergantung bagaimana kita melihat, gitu ya. Tergantung bagaimana kita bisa mendefinisikan dari makna itu. Maka setiap orang ada purpose-nya masing-masing. Betul nggak? Coba boleh kalau misalnya di chatroom ya, barangkali pertanyaannya seperti yang kemarin kita waktu acara apa ya FKD yang tentang branding dan public speaking ya, gitu. Pertanyaannya siapa diri kita? Silahkan didefinisikan. Siapa diri kita? Ya, ini chatroom aja boleh tadi kita baca ya. Karena nanti jangan sampai definisi itu ya tidak bermakna gitu. Saya pernah mencatat dan saya buat dalam bentuk figura ya Bu, seperti kartun gitu ya. Tulisannya begini. Nah, ini. Diri kita adalah mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oke, tak Ahmad ya. Jadi memaknai diri kita itu adalah seorang yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, saya pernah bikin hal eh, apa makna itu saya saya seperti matahari yang memberikan sinar kepada alam ini tanpa tanpa eh, memperhitungkan untung atau rugi. Saya pernah mencatat itu, begitu ya. Jadi main meaningfulnya apa? Kalau misalnya Pak Ahmad Bu Ayu nanya saya membuat perbandingan Pak Teten mau di struktural di rumah sakit kah atau mau jadi dosen kah gitu ya? Mau pilih mana? Kalau saya ditanya itu Bu Ayu sebagai kalau kita udah adalah konsep diri kita ya atau aktuasi diri kita, saya lebih nyaman ngajar. Ada kebahagiaan tertentu ketika mahasiswa itu mengerti. Happiness kan ya Bu? Ya, saya ada cerita begini, Bu Ayu. Waktu saya di Saraswati, ada satu orang mahasiswa dari kampus di Bandung, kelas karyawan, melakukan uji validitas. Uji validitas ya, bukan penelitian. Sempat dalam 1 minggu itu saya ketemu sekali ngobrol sama beliau ya, itu. Udah nggak ketemu lagi, nggak pernah kontak lagi Bu, karena itu kan validitas saja 1 minggu gitu ya. Dalam sekian tahun Bu Ayu, tiba-tiba dia BBM atau SMS gitu ya, belum WhatsApp kayaknya. Ya, tahun 2014-an kalau nggak salah ya. Itu, Pak, apa kabar? Baik, Mas. Gimana? Izin, Pak, saya mau masukkan nama Pak Teten di kata pengantar tesis saya. Tesis ya? Pada ketemu dengan saya itu, Pak, waktu dia skripsi. Waktu dia skripsi itu ya, itu pun uji validitas saja. Saya nggak banyak apa-apa, cuman tapi sempat ketemu ngobrol-ngobrol ya. Mungkin ada insight yang dia dapatkan sampai akhirnya sekarang Bu, beliau sedang ngambil S3 di Taiwan. Masih komunikasi. Konsultasi tentang Eh, eh, apa namanya penelitiannya ya, tentang instrumen penelitiannya malah dikirim ke saya, Bu. Saya saya masih belum belum ke S3, belum sudah ke S3 gitu ya. Dan masih komunikasi. Ketemu hanya sekali. Sampai hari ini hanya sekali-kalinya. Tapi mungkin kan ada makna. Dan saya merasa, wow, ini sebuah kebahagiaan. Padahal saya nggak dapat apa-apa ya, Bu. Saya nggak dapat apa-apa gitu dari itu. Tapi ada kebahagiaan yang saya dapatkan dari itu. Nah ini, saya yakin semua kita pengajar ini ya, pasti merasa bangga ketika mahasiswanya sukses di kemudian hari sudah keinginannya. Pasti. Itu bermakna.
itu meaningful. Ya, tentu ada pencapaian situ kan, sebagai pencapaian dan mendorong kita kepada inilah sebuah kebahagiaan kita gitu ya, bahwa yang kita lakukan itu ada makna. Bayangkan kalau tidak ada maknanya udah berlalu gitu saja. Kuliah ngajar pulang, kuliah ngajar pulang. Begitupun juga mahasiswa belajar pulang, belajar pulang. Gitu ya. Ada lagi ya. Jadi kalau ini nggak tahu ya Bu, makanya saya juga tahu ketemu sama teman-teman yang RSUD gitu ya, teman-teman perawat yang sudah senior-senior. Saya selalu ketemu itu, Bu, kapan kuliah lagi? Nah itu tuh ternyata menginspirasi mereka. Dengan pertanyaan itu, kadang mereka tanya, Pak, emangnya Nia bisa kuliah lagi? S1 aja kemarin Pak Teten bantu. Oh bisa, bisa Bu. Ibu sudah melalui itu semua. Kan saya hanya bantu, saya bukan peran utamanya. Nanti kalau ibu perlu bantuan, silakan ketemu saya lagi kan gitu ya. Ibu tetap peran utama untuk pencapaian itu. Dan sudah pada selesai Bu S2. Nah, itu bermakna gitu ya. Nah, satu lagi ya, supaya makin luas definisi kita ya, bahwa yang namanya produktivitas itu harus mesti ada dampaknya ya, impactfulnya ada. Kebermanfaatnya ya buat diri sendiri ada, buat orang lain juga ada. Nah, signifikansi itu kan buat orang lain. Nah, tadi saya cerita ya, saya merasa bermakna ada sebuah kebahagiaan ketika ada dampak pada orang lain sehingga orang itu berubah. Betul nggak, Bu? Nah, kita kawinkan ini. Kita menjadi seorang yang produktif ketika kita memiliki makna, dapat makna dari kegiatan kita, dari achievement kita, kita happy di situ, dan ya ada dampak pada orang lain. Nah, ini yang sangat sekali perlu kita apa namanya? Perlu dapatkan sehingga kalimat produktivitas tidak sederhana yang kita bayangkan. Oh, produktif sudah bikin buku gitu ya. Produktif sudah bikin jurnal kan gitu ya. Apakah jurnal itu ada maknanya buat kita atau malah ada dampaknya buat kita? Kalau nggak ada, nah ini produktivitas perlu dipertanyakan gitu ya. Karena kita bicara akan lebih luas tentang bagaimana kita sebagai orang produktivitas memiliki meaningful dan memiliki impactful gitu ya. Oke. Nah, itu semua perlu sebuah keseimbangan ya. Kita harus berjuang, betul setuju ya, tapi tetap tenang. Betul ya? Berjuang sebagai berbagai macam upaya, pengorbanan waktu, uang dan sebagainya, bahkan mungkin perasaan kita ya. Tapi tetap tenang. Kita mesti seimbang dengan itu, ya. Oke. Tangguh tapi tetap teduh. Kita orang-orang yang tangguh, Bapak, Ibu, ya. Kita bukan orang-orang yang menyerah begitu saja. Enggak kan ya? Kalau menyerah kita nggak ada di sini, Bu. Ya, kalau kita orang bukan orang tangguh, bukan tangguh, kita nggak ada di sini. Tapi kita tetap teduh ya. Kita tetap teduh ya. Bukan berarti tangguh itu kita merasa bahwa kita harus serba bisa semuanya karena kita, gitu ya. Ya. Nah, berazam tapi tawakal. Kita mempunyai keinginan, tapi tetap hasilnya kita mesti bertawakal. Ya, nanti hasilnya apakah sesuai harapan atau tidak kan di awal tawakal dulu ya. Selanjutnya baru kita bisa ridho untuk apakah hasilnya sesuai atau tidak. Ya. Nah, eh. Melangkah tapi tetap berserah. Nah, ya kan? Manjada wajada gitu ya. Tidak ada usaha tidak ada hasil yang mengkhianati usaha ya. Jadi seolah-olah semua langkah-langkah kita itu akan menjanjikan kita, memastikan kita pada apa yang kita inginkan. Kita lupa berserah ya. Bisa aja ada orang-orang yang memang berhasil tanpa memikirkan berserah ya. Ada saja. Allah kasih keleluasan itu kemungkinan kan ya. Ya. Berambisi tapi terendah hati.
Kita punya ambisi harus, tapi dengan rendah hati. Kita punya kerendahan hati ketika di dalam mencapai apapun itu, ya, kita mesti berendah hati di situ. Yang kemarin kita singgung ya, bahwa sungguhnya kita dalam track record yang berbeda, ya. Kita itu dalam lintasan apa ya? Kalau lomba sepeda kan atau lari kan lintasan masing-masing kan, tidak pada lintasan yang sama. Nah, saya waktu itu ikut itu Bu Ayu, ikut Camping Day di Usindo ya. Saya ngobrol dengan ketua IBI senior ya. Beliau bercerita sambil nangis. Ya Allah kata, ya ampun katanya, saya sudah senior gitu ya. Terus melihat itu penerus kita ya Pak, betul Bu. Saya sampaikan begini, pada akhirnya kan Bu, kita tidak bisa membatasi atau pelit ilmu pada mereka. Karena mereka yang bersangka kita akan berakhir. Jadi tidak bisa kita membatasi diri kita untuk memberikan ilmu kita kepada semua penerus-penerus kita. Kita punya ambisi, Bu, ya. Kita juga punya keinginan kalian harus meneruskan apa perjalanan kita nih profesi kita gitu ya. Dosen atau apapun itu gitu ya. Tapi kita harus tetap rendah hati gitu ya. Nah, tegas tapi bijak. Ya, kita mesti tegas dalam sebuah kondisi, tetapi tentu mesti ada rasa bijak di itu semua. Ya, ini perlu keseimbangan semua nih. Nah, inilah yang disebut dengan inner game. Ya, kita mengendalikan, menata batin kita. Ya, ini kan inner semua nih, Bu. Tenang ada di inner kita, ya, bijak, ya, rendah hati itu kan di inner kita semua, gitu. Kan ya? Lanjut. Ya. Nah, kita ada sebuah posisi di mana ada dua kutub yang sama-sama ekstrim. Ada obsessive controlling atau go with flow. Kita obsesif kita pengen nyampe atau mah ya udahlah ngalir aja gitu ya. Kita ada di posisi mana nih kan gitu. Apakah obsesif, controlling gitu ya. Atau pada situasi kita gimana aja deh, gimana ikut air mengalir saja kan gitu ya. Oke, ya. Nah, apa dampaknya kalau kita pada posisi obsessive controlling? Kita pada posisi zona nafsu. Nah, ini dia. Coba kita cek diri kita ya. Ketika pada posisi obsessive controlling, kita pada kondisi hati kita cemas, betul? Ya, takut, ya, moodi kita berubah-ubah. Semua serba harus sempurna dan sesuai keinginan, betul? Padahal kita juga tahu bahwa kita tidak akan pernah sempurna. Nah, tadi Pak Ahmad kan siapa diri saya kan gitu. Ada kekurangan dan kelebihannya. Dan itu sebuah kesempurnaan manusia. Dengan tidak sempurnanya kita sebagai manusia, itulah kesempurnaannya kita sebagai manusia. Ya, kalau kita bicara, oh orang itu perfeksionis gitu ya, orang itu ingin sempurna. Tapi dia tetap di situ karena dia takut bergeser, Bu. Jadi orang yang perfect itu dia nggak berani mengambil sesuatu yang baru, karena apa? Yang dia dapatkan sekarang itu dia jaga supaya terus bagus gitu ya. Di mata orang semua bagus, padahal sama dengan dia tidak bergerak apa-apa. Yang ada di kepala dia adalah cemas, takut gagal. Kalau saya sesuatu yang baru, nanti takut gagal. Terus kata orang kemarin udah sempurna, udah bagus, kok jadi sekarang jadi begitu, gitu gitu ya. Gitu. Nanti kepalanya berpikir semua harus serba sempurna, ya, dan sesuai keinginannya. Nah ini ya, coba cek diri kita ada posisi yang kutub ekstrim kah, ya, atau malah di tengah-tengah. Dampak berikutnya apa? Kalau kita paruh ke kutub ekstrim ya atau obsessive controllingnya itu, kondisi jiwa hampa, selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup, ambisius dan menderita.
Betul nggak? Ya, kurang terus gitu tuh ya. Inginnya penuh terus. Tapi keinginan ingin penuh itu memunculkan penderitaan. Betul nggak? Satu sisi kita ingin penuh, satu sisi kita menderita. Kenapa? Karena merasa kurang terus. Ya, orang pada zona ini nggak merasa tidak cukup apa yang sudah dia dapatkan. Ya, oke. Yang ketiga ya, pencapaian tertinggi kadang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi kepuasannya hanya sementara saat menang saja. Betul ya. Jadi kadang saya begini Bu, saya sempat berpikir juga. Saya jadi juara kelas gitu ya, Bu, waktu S1, waktu D3 gitu ya. Usahanya bukan main nih Bu. Istilah kata buat saya belajar itu menderita Bu. Ya nggak sih? Konsep belajar itu menyakitkan. Ya. Kenapa orang lain tidur, saya masih ketak-ketik, apalagi sama mesin tik dulu, Bu. Nggak ada komputer ya, tipeknya pun tipek kertas dulu ya, kita tumpang aja di situ. Ya. Tapi begitu saya dapat ya udah selesai. Saya berpikir, oh iya ya, kita ingin menginginkan sesuatu pencapaian misalnya, Bu. Saya ingin mencapai juara. Untuk juara itu, saya harus berupaya keras dan itu sebetulnya sebuah penderitaan kan. Begitu nyampe juaranya, satu hari udah lewat, Bu. Sudah biasa lagi kita, ya kan? Karena tadi kita tidak berdiri pada makna, ya, meaningfulnya nggak ada, gitu, ya. Oke, berikutnya ya. Ketika berada di puncak kesuksesan, melampiaskan gembiraan secara berlebihan sensasional, menepuk dada. Oh, gue gitu ya. Siapa sih nggak tahu gue gitu ya. Nah, itu obsessive controlling. Itu di ada zona nafsu. Gitu. Kalau saya dulu begitu, Bu Ayu. Pokoknya apa yang di kepala saya mau harus nyampe gitu ya. Saya ngalamin zona ini. Gitu ya. Tapi itu saya dapat juara ya sehari selesai sudah. Tepuk tangan itu udah berakhir. Gak ada tuh judulnya apa namanya itu saya bawa gitu. Ya sisanya tinggal cerita buat teman-teman buat mahasiswa gitu ya. Kalau saya dulu begini 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 gitu kan ya Bu. Selebihnya gak ada makna dari itu semua. Oke, ya. Nah ya. Antitesisnya apa nih ya tentang obsessive of controlling ya? Ya, pada ada di go with the flow. Ini kutub berikutnya kan, antitesis dari obsessive controlling ya, go with the flow. Katanya nih, orang yang ambil go with the flow itu bisa merusak kebahagiaan. Betul nggak? Jadi kalau kita punya tujuan gitu, kata orang yang go with the flow, lu nggak akan bahagia, lu akan capek, kerja keras gitu ya. Ngapain sih? Udah santai aja bro gitu ya. Ngalir aja lah gitu kan gitu ya. Nah itu orangnya begitu, ini kan kutub ekstrim kan. Goal itu bisa merusak motivasi intrinsik. Nanti kalau nggak mencapai, jadi udahlah, ternyata nggak berhasil gitu. Makanya jangan, ya udah jangan obsesif, udah ngalir aja deh, gitu kan. Ngomongnya begitu tuh. Nah, kita ada dua kutub ini kan. Atau malah gue tuh bisa merusak self esteem. Nanti kalau kamu gagal, kamu nggak dihargai loh. Udahlah, nggak usah punya tujuan apa-apa. Udah orang ke sana, orang kemari kemari gitu ya. Ngikut aja. Nama juga ngalir aja gitu ya. Yang keempat, teroris itu mencari sensasi semu kemudian pada masa depan. Katanya, apa sih masa depan apa sih? Itu itu mah hanya Fata Morgana aja gitu. Itu kayak gitu tuh. Udahlah, go with the flow aja. Ya. Kita jalan aja lah ya. Kita nggak usah mikirin apa tujuan kita, nggak usah. Nah gitu kan. Ada dua kondisi ini berlawanan. Lalu mana yang betul di antara dua itu? Ya.
Rasulullah menyampaikan sesuatu yang baik itu adalah yang di tengah-tengah. Kita perlu punya humble ambition. Ya, sudah ada di suratnya ya di Al Imran ya. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Jadi humble kita. Kita punya niat, kita punya upaya ketika tidak berhasil, ya tawakal. Langkah kita diiringi dengan rasa tawakal untuk mempersiapkan diri kita, apakah itu tercapai atau tidak tercapai. Setelah itu, ya ridho. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan kita seorang peaceful fighter. Ya, jadi kita itu petarung, tapi kita juga orang senang damai, gitu ya. Petarung tapi berdamai. Ya, tugas kita hanya lakukan membulatkan tekad lalu bertawakal pada Allah, udah gitu aja. Ya, kita tidak sebagai OSIS controlling juga tidak tidak ngeflow aja gitu. Kalau sekarang udah ngeflow aja gitu anak sekarang gitu kan. Ada bahasa ngeflow aja deh. Padahal di tengah-tengah lah yang tepat humble ambition gitu ya. Terus jadi kondisi hati tenang, damai, berserah yang indah. Ya kan? Segala sesuatu kalau berserah indah, Bu. Apa sih yang mau kita perdebatkan? Apa yang kita rasakan ya? Kita sudah berserah dengan keyakinan bahwa di kemarin ya semua baik dari Allah, semua mengampu apa ada apa dampak pengurangan dosa-dosa kita dan semua hadir karena izin Allah. Ya sudah lapangkan dada kita karena dengan berserah itu indah. Jalan dengan tentu dengan ada ketenangan gitu ya. Eh, nah, berikutnya ya. Ya. Kondisi jiwa merasa cukup, selalu bersyukur, tak pernah mengeluh, penuh cinta dan kedamaian. Berani nggak Bu kita eh, apa namanya ya, tanpa menghakimi orang itu bersalah atau tidak, tugas kita hanya memberikan petunjuk kepada dia dan berupaya menyayangi dia dengan petunjuk itu. Ya, contoh kalau kita ke mahasiswa cek aja, ya, kita cek bisa cek pada diri masing-masing gitu ya, menghukum dia atas dasar cinta atau dasar kita emosi karena nggak nyampe yang kita mau. Nah, gitu kan. Kalau yang hamba itu ya tidak pernah mengeluh, kan? Ada kedamaian di situ. Mengadu dengan mengeluh beda ya, Bu ya. Nah, kemarin kan mengadu. Mengeluh itu ya mengutuk ya. Jadi menyalahkan situasi ya atau orang lain gitu ya. Nah, berikutnya apa pencapaian tertingginya ya selalu mendapatkan yang lebih baik dari yang diinginkan, mesra dengan Allah, harmoni dengan alam semesta, ya keajaiban akan terjadi setiap saat. Ya kalau saya sering dengan teman-teman tuh mestakung ya Bu, semesta mendukung gitu ya. Makanya ketika kita punya keinginan apapun, tanya pada diri kita, ekologis nggak buat kita, gitu ya. Sebetulnya diri kita cocok nggak sih dengan apa yang kita lakukan itu? Kan kadang kala kita terpengaruh sama orang lain kan. Udah Prof, kuliah bareng saya Prof, gitu. Ambil S3 aja Prof. Nah, ini sesuai nggak sih dengan maunya kita? Coba tanya dulu sebelum kita ngapa-ngapain. Gitu ya. Nah, tetap apa? Cool, calm, ya humble, confident ya. Ketika berada di puncak kasusnya merasa tenang, santai dan rendah hati. Kita sering mendengar ya, Bu, bahwa dunia itu berputar ya. Ya kan? Betul ya? Yakin nggak Bu bahwa suatu waktu kita di bawah, suatu waktu di atas, yakin nggak? Bapak Ibu yakin? Coba di chat room. Percayakah dengan pernyataan gitu ya, bahwa kita itu akan pada situasi kadang di bawah, kadang di atas. Yakin? Ya, kita lihat. Percaya.
Oke, lalu apakah kita ikhlas ketika kita di bawah? Nah, ya kan? Tadi satu jadi kita yakin bahwa gitu ya. Kadang kita di atas, kadang di bawah, tapi kita di bawah. Aduh, gitu ya. Kenapa sih saat ini kondisi begini amat? Itu kan waktu kita di bawah. Kalau yakin lagi, naik lagi ke atas, ya kan? Tenang, tenang. Saat turun kan akan ke atas lagi. Jangan khawatir juga, jangan terlalu obsesi, jangan terlalu percaya diri akan tetap di atas. Turun dulu, nanti naik lagi, kan gitu ya. Kan selalu begitu. Damai dengan begitu. Saatnya turun, sadar saatnya kita sedang turun. Bersamaan dengan bahwa ketika setelah itu kita sadar akan naik lagi. Gitu kan. Kita mengakui itu, tapi kita tidak mau turunnya. Ketika kita turun, kita menyesali hidup kan gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah sekarang ada eh, fundamental mindset apa ya yang kita perlukan sehingga kita eh, full productivity kita makin bagus ya. Oke ya. Nah ini dia. Yang pertama adalah inner calling. Milikilah tujuan sebagai wasilah yang mengekspresikan diri kita yang terdalam. Kita semua punya tujuan, tapi apakah tujuan itu betul dari kita atau bukan? Kita boleh tanya, benarkah itu ada dalam diri kita tujuannya atau hanya karena ada orang lain yang mengatakan kamu akan bisa di sana, kamu akan bisa ke sana. Kalau kita berjalan menuju ke sana, padahal itu orang lain menyampaikan dari kita, bukan inner calling kita, ya. Nah, kita bisa cek pada kita masing-masing, gitu. Ya. Ya. Nah, ya. Jadi kita ada ya, ketika kita bicara tentang inner calling gitu ya, kita bicara tentang motivasi internal. Kita punya tujuan, ya, punya value, punya tension, punya meaning kan, ya. Yang akhirnya kita dengan ada tujuan itu, kita akan memiliki goal ya, dan goal itu yang mendasari kita bertindak. Jadi bukan bekerja dulu ya baru goal tuh ada. Bukan. Itu sama tadi mengalir aja. Kalau ketemu ya rezekinya, kalau enggak ya sudah. Mungkin begitu kalau enggak ya ngeflow aja deh. Ya. Nah, ketika kita punya internal ya motivasi atau inner call kita, kita punya value, punya tujuan ya yang itu menggerakkan kita kepada action kita ya, habit kita, rutinitas kita, maka kita mesti menjalani dengan enjoyment. Jalani saja. Oke ya. Misal nih ya, Bu Ayu punten ya. Bu Ayu ingin jadi dosen dan sudah jadi dosen. Ya. Lalu dalam perjalanannya, Bu Ayu mengeluh tentang bagaimana ngajar kok seperti ini, mau seperti itu, loh. Bukannya Ibu Ayu mau jadi dosen. Ya itu loh dosen gitu kan. Tapi Pak, harapannya nggak seperti ini. Coba cek, meaningfulnya apa? Value-nya apa sih yang kita dapatkan? Itu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan setiap orang itu memiliki meaningfulnya yang berbeda. Ya, orang mempunyai goalnya yang berbeda. Dan goal itu ya, kita tidak akan pernah berhenti punya itu. Contoh ya, saya ingin S2. Selesai Bu S2. Saya dulu S2 itu karena ingin ngajar Bu. Karena saatnya S2 kan ngajar ya. Ngajar saat S2 kan dulu. Saya ambil MKes Bu, karena belum ada nurse-nya. Nggak bisa dong ambil MKes gitu ya. Karena aturannya nggak boleh. Udah tuh Bu, kuliah 2 tahun MKes. Satu hari setelah wisuda, ada yang WA, Ten, mau ngajar nggak? Ngajar apa? Teh, komunitas. Aduh, komunitas ya gitu ya. Senangnya sih KMB ya Bu gitu ya. Cuman
Karena saya MKes mungkin ya, cocok lah. Saya mikir, oh ya udah bisa lah karena saya ada basic MKesnya gitu ya. Gitu. Sudah Bu, tercapai S2 saya sudah. Dosen juga sudah. Tapi muncul lagi gol baru. Muncul lagi kan gitu ya. Akan selalu ada memang. Kenapa? Kenapa nggak selalu ada? Kita cek diri masing-masing. Kenapa akan selalu ada? Karena ternyata ya kalau kita cek dari diri kita, kekurangan yang kita miliki dan ingin kita penuhi gitu ya, itu karena kita memiliki rasa haus untuk memberikan kebaikan lebih banyak. Nah, coba cek. Apakah itu yang terjadi pada diri kita? Ya, kita perhatikan saya di rumah sakit tuh, oh ini belum ada yang belum benar nih ya. Saya harus teliti nih. Apa sih yang belum betulnya? Oh, ternyata ada perubahan tuh. Wah, ini orang harus tahu nih. Gimana caranya menyampaikan ini ya ke orang lain? Oh, saya buat buku deh. Saya buat webinar deh. Kan gitu ya. Supaya semua orang dapat informasi itu. Dan bermanfaat buat orang itu dimanapun. Ya. Sekarang contoh ya Bu, kita bikin buku ya Bu. Sebagai dosen wajib punya buku, betul ya? Saya dulu waktu zamannya S2, ya, diajar sama Prof. Kijo Noto Atmojo ya Bu. Bukunya sudah kita sering gunakan itu, metode penelitian kan. Apa kata Prof? Kamu jangan bilang kamu orang hebat kalau kamu belum nulis buku gitu. Saya tuh pengen nulis buku dari sejak 2013, Bu. Tapi kejadian 2022 baru punya buku. Itu di laptop tuh banyak file calon-calon buku yang belum selesai. Pindah lagi gitu. Nah, apakah membuat buku tadi hanya ingin dikatakan hebat? Apakah membuat buku kita itu hanya ingin prasarat? Atau kita keinginan untuk menyampaikan ilmu kita yang dimana belum tentu orang itu tahu karena tidak semua ketemu kita. Minimal ketemu buku kita ya Bu. Ya, walaupun orang nggak ketemu kita, minimal ketemu dengan buku kita. Entah itu sosial media, entah itu di toko buku, entah itu di web misalnya. Nah, itu menjadi beda maknanya. Goalsnya, dorongannya beda. Maka dengan yang tadi, kita akan enjoy dalam perjalanannya. Gitu, ya. Oke, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Sudahkah tujuan-tujuan ini selaras dengan ekspresi terdalam diri saya? Silakan, ya. Itu pertanyaan buat diri kita nih. Apa apakah saya merasakan kenikmatan dalam menjalaninya? Nah, ya. Saya sebagai pengajar, Bu Ayu, Pak Ahmad, sangat menikmati, Pak. Sangat menikmati. Kapan saya muncul? Bu Ayu, saya punya cerita bagus nih, Pak Ahmad ya. Pak Uci. Saya dinas di ruangan kelas 3 di mana banyak sekali mahasiswa praktek. Dulu dari Karisma, ya, dari Abdi Nusantara, dari Rumah Sakit Muhammadiyah, banyak sekali. Ada S1 karyawan, ada yang D3 karyawan, ada reguler, ada bidang semuanya. Lama saya di situ kurang lebih 5 tahun ya. 1 tahun terakhir sebelum saya berhenti, saya dipindahkan ke kelas 1. Terus pindah di kelas 1, kok ada yang hilang? Kok ada yang hampa? Saya bertanya pada diri saya nih, apa yang hilang? Saya merenung. Saya kerja masih benar kok. Nggak males gitu ya, nggak jadi turun gitu. Terus saya kerja tetap disiplin kok. Saya ikutin semua aturan. Ini apa yang hilang? Satu waktu kemudian, Bu, ada SMS. Kak, kakak sekarang di mana? Dari masa tuh, Bu. Saya di ruangan kelas 1. Boleh nggak, Kak? Saya ke sana, saya mau belajar patofisiologi stroke. Oh, boleh, tapi nanti ya, jam 2 siang setelah saya selesai kerja. Oh, boleh, Kak. Nah, saya janjian tuh, Bu, jam 2 siang. Ketemu. Saya ajarkan tentang patofisiologi stroke. Setelah dia pergi,
Loh, kok saya ada sesuatu yang ketemu nih, hampa ini apa? Ada sebuah kebanggaan, kebahagiaan bisa menyampaikan itu kepada mahasiswa tadi. Oh, ini dia. Ini dia aktuasi diri saya ternyata ini. Saya lapar akan itu, Bu. Saya lapar untuk menyampaikan ya. Nah, sejak itu saya apa namanya? Meyakinkan diri saya harus jadi dosen gitu. Karena setiap hari itu bimbingan mahasiswa, walaupun saya bukan pembimbing, Bu. Bukan. Saya hanya karyawan biasa gitu ya, baru 2 tahun 3 tahun bekerja, tapi kerjaan saya ke bimbing mahasiswa. Sampai kampus itu mungkin nanya mahasiswanya ya, suka bimbingan sama siapa? Sama Kak Teten. Begitu tanya pembimbingnya, Bu Teten yang mana ya? Bu Teten nggak ada, Bu. Yang Teten ya saya. Oh, laki-laki ternyata. Nah, iya, Bu. Nanti sekolah lagi, Pak. Ngajar di kami. Itu tuh. Nah, ngajar, saya ngajar tuh, Pak. Sudah di per gitu ya. Saya udah mau insight lagi, ternyata ngajar itu bukan bukan hanya kampus, training juga ngajar. Itu. Saya jalani tuh training. Oh, ternyata ngajar itu bukan hanya training kampus, konsultan juga ngajar. Saya jalanin tuh konsultan. Dan saya perhatikan setiap hari di rumah sakit, kebanyakan saya ngomong tentang ilmu. Ini begini loh, Pak. Ini begitu loh. Gini, gini larinya sini. Apa kata teman-teman di sana? Pak, perasaan ngobrol sama Paten ada aja isinya, katanya. Nah, ini termasuk hari ini, Bu, ya. Ini lapangan saya untuk mengenyangkan keinginan saya ngajar, Pak Ahmad. Jadi saya senang Pak Ahmad bisa ikut, Bu Ayu ikut, Pak Sanusi ikut gitu ya. Buat saya kebahagiaan banget, meaningful saya dapat itu. Ini saya menikmati menjalani ini. Bu Ayu nih ya, Sabtu lalu, Pak Ahmad, saya jam 5 sudah inner game sama kita semua kan, sampai setengah 8. Setengah 8 nyambung webinar sampai dengan jam 1. Jam 1 nyambung sidang skripsi mahasiswa Stikers Cirebon sampai jam 5. Potong, buka puasa, tarawih gitu ya. Jam 9 bimbingan mahasiswa lagi, Bu. Kata teman saya, nggak capek. Enggak. Kenapa? Saya menikmati perjalanan itu. Ya, coba kita tanya pada diri kita semua. Apakah kita sebenarnya sudah menikmati itu semua dan menjalaninya? Gitu. Jadi makin luas. Oh, ngajar bukan dosen saja ternyata kan begitu ya. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua ya. Personal growth bagaimana kita memiliki tujuan sebagai wasilah merentangkan menumbuhkan diri kita. Saya punya insight begini. Ternyata untuk menjadi orang pintar itu bukan belajar, Bu Ayu, tapi mengajar. Kemampuan kita, pemanfaatan apa ilmu kita akan kita oke setelah kita menyampaikan ilmu itu, bukan membacanya. Saya udah pelatihan inner game life coach, ya. Buku-buku penuh pendukungnya banyak, Bu. Banyak. Insya Allah tuh bagus-bagus tuh bukunya ya. Didukung ya, didukung. Jadi banyak teman-teman coach gitu ya, juga guru-guru saya tuh bikin buku itu nyambung 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 gitu ya. Dan itu menumbuhkan diri saya gitu ya. Jadi ternyata, nah ketika saya di rumah sakit, saya punya upgrade lagi dari mana? Dari mengajar. Nah ketika kita mengajar, saya tuker lagi dengan pengalaman di rumah sakit kan gitu. Terus bertumbuh kita kan, bertumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Nah, kembali ke nomor 1, pertemuan itu kita nikmati atau tidak? Nah, gitu kan. Kalau kita bisa menikmati itu, maka itu faceful productivity. Kita punya meaning, kita punya impactful, meaningful, dan juga dampak yang full. Gitu ya. Oke, nah kita membagi menjadi ada 3 zone ya, stretch goal zone.
Kalau zone kita di bawah growth zone, comfort zone, zona nyaman kita nggak akan bertumbuh. Jadi kalau kita punya perkembangan kita di zona nyaman, kita nggak akan bertumbuh. Betul ya? Tapi ketika zona kita di masa depan, ya, yang ada apa? Anxiety zone. Kita cemas akan itu. Ya kan? Maka banyak tulisan, hiduplah hari ini. Kerjakanlah hari ini. Karena yang kita kerjakan hari ini untuk besok, untuk masa depan. Jangan memikirkan masa depan gitu ya, tapi tidak mengerjakan hari ini. Gitu. Jadi kita harus pada kondisi growth zone. Bertumbuh lagi, bertumbuh lagi, bertumbuh lagi. Gitu ya. Naik lagi, naik lagi. Ya, ya. Nah, pertanyaannya, apakah tujuan itu membuat saya semangat atau cemas? Nah, ini dia. Kita tanya pada diri kita. Kalau itu membuat semangat, udah betul. Kita pada growth zone. Tapi kalau cemas, berarti kita pada anxiety zone. Gitu. Lalu apa tujuan itu kita bertumbuh? Atau malah berhenti di situ. Gitu. Ya. Oke. Nah, bagaimana kita supaya mempertahankan ya fokus kita adalah pada progres. Nah, di beberapa tahun yang lalu Pak Dani ya, kalau bertanya, Pak, saya punya target begini-begini, terus tidak nyampe, saya kecewa gitu kan. Karena dalam prosesnya kita tidak menikmati tangga-tangga yang kita lewati. Naik tangga pertama, naik tangga kedua, itu sense of progress-nya kita rasakan, Bu. Ya. Nah, ketika kita merasakan progresnya walaupun satu tahap, satu tangga, satu tahap, maka muncullah sebuah motivasi pada diri kita. Walaupun dengan kemenangan yang kecil. Ya kan? Bukankah sesuatu yang besar itu dari yang kecil? Bukankah langkah 1.000 itu dimulai langkah yang pertama? Ya kan? Tidak kita pada langkah 1.000 langkah langsung di sana. Kita mesti yang kecil dulu. Kecil itu akan menumpuk-menumpuk menjadi sesuatu yang besar. Badan kita pun terdiri dari sel yang paling kecil. Ya kan, Bu? Sehingga tubuh kita menjadi organ yang besar ditumpu oleh sel-sel kita. Nah, kita kita mesti selalu menghargai diri kita, pencapaian kita, sense of progress-nya terus ikuti. Naik lagi, ya, semangat lagi. Dari angka 3 ke angka 4 naik. 4 ke angka 5 naik. Gitu terus naik. Ya, maka kita akan jadi orang yang terawat motivasinya, gitu ya. Kita juga akan mendapatkan hasil yang kita inginkan dengan tahapan tadi. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kita jadilah master, bukan performer. Kerjaan kita itu jadi keahlian kita, bukan hanya untuk menampilkan diri kita siapa. Ya, kita seorang pengajar ya jadilah master sebagai seorang pengajar. Bukan hanya kita ingin dilihat bagus itu ya oleh mahasiswa atau oleh akademik, bagian akademik misalnya atau yang lain sebagainya. Bukan performanya ya, tapi kita jadi master dari apa yang kita lakukan. Gitu ya. Kita ini hamba bukan Tuhan. Ya, kita ini hamba. Sudah pasti gitu ya. Nah, ada doa indah dari Rasulullah ya. Saya bacakan ya. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu untuk mengerjakan amal-amal yang engkau cintai. Dan aku memohon kepasaran yang benar kepadamu dan prasangka yang baik kepadamu. Gitu ya. Oke. Kita lihat. Nah ya. Bagaimana enjoy to the process itu kita bisa lewati dengan baik ya. Kita lihat ya. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu untuk mengerjakan amal yang kau cintai, ya. Aku mohon kepada kuasa yang benar-benar kau kepadamu dan berprasangka yang baik kepadamu. Gitu ya. Di sini perlu apa? Kita perlu berserah. Ada apa di situ? Kita berbaik sangka pada pada semua proses kita.
Apalagi kalau kalau ya kita mendengar ya bahwa Allah itu sesuai prasangka kita, ya kan? Berarti kita mesti baik sangka ya. Dan kita mesti beramal atau action kita mesti ada. Enjoy to the process. Ya. Oke ya. Nah, ada hadis ya, riwayat Imam Muslim ya. Saya mendengar Rasulullah SAW sebelum sebelum 3 hari beliau wafat, dia berkata, janganlah seorang di antara kalian yang meninggal kecuali dia telah berbaik sangka kepada Allah. Ya, enjoy to the process. Dan berbaik sangka enjoy. Semua baik dari Allah, semua baik karena Allah, semua sudah terukur, ya. Tidak ada sebuah kebetulan, semua sudah rencana Allah. Sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Gitu, ya. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya ya ada tulisan dari Syekh Ibnu Athaillah ya, Sekandari ya. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan engkau berputus asa. Sebab dia telah menjamin bagimu suatu ijabah, pengabulan doa dalam apa-apa yang dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa yang engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Betul ya? Jadi, sudahlah. Ketika kita merasa kita belum dikabulkan, ya, ini sekarang perasaan kita ya. Ya Allah akan berikan waktu yang tepat itu untuk dikabulkan. Betul nggak, Bu Ayu? Hmm. Ya. Bulan depan ya, Bu, tepatnya ya, Bu. Insya Allah ya, Bu. Oke ya, lanjut ya. Nah, bagaimana tentang tergesa-gesa ya? Ini hadis surat Muslim ya. Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutuskan tali silaturahim dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi doa jangan tergesa-gesa. Kemarin kan apa full prayer ya. Jadi bagaimana kita berdoa itu betul-betul merasakan bahwa kita itu sedang memohon. Betul-betul kita sedang seorang hamba ya yang tidak punya apa-apa, yang karena kita tahu karena petunjuknya bukan karena hebatnya kita. Sehingga doa itu mesti perlahan ya. Kemudian seorang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa dalam berdoa? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu seorang yang berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut. Ya, ketika saya rapikan ini, Bu Ayu, doanya panjang banget. Kenapa? Ternyata kita banyak permintaan, Bu Ayu. Banyak sekali permintaan kita. Ya, panjang. Permintaan buat diri sendiri, buat keluarga, buat anak, buat istri, buat orang tua, buat saudara, buat kerja, buat karir. Panjang. Untungnya Allah Maha tahu apa yang kita mau. Betul kan? Kan nggak perlu bicara juga Allah sudah tahu, Bayu. Kenapa kita harus berdoa? Karena bukti bahwa ada seorang hamba. Kita seorang hamba, kita bukan Tuhan. Maka seorang hamba mesti meminta. Walaupun Tuhannya Allah sudah tahu apa kita mau. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, jaminan dari sebuah doa ya. Ada hadis riwayat Ahmad ya. Tidaklah seorang muslim yang memanjat doa kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya 3 hal. Doanya cepat dikabulkan, Allah akan menjadikannya doa sebagai simpanan di hari kiamat kelak, atau Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari keburukan yang sepadan. Ya, ada kalimat penting itu tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Kalau kita doakan, kadang kala ya. Berani nggak sih kita mendoakan musuh-musuh kita, Bu? Kalau punya musuh ya.
Atau orang-orang yang kita benci kita doakan ya Allah mudah-mudahan dia diberikan kebahagiaan ya, kebaikan hati. Latihan ya. Selama ini saya di dalamnya dia mendoakan diri sendiri melulu Bu. Orang yang saya nggak suka ada gitu ya, ada aja namanya juga kita berinteraksi. Coba doakan dalam sholat kita. Setelah sholat kita doakan mereka-mereka yang menurut kita selama ini gitu ya, eh, membuat kita tidak tidak nyaman itu atau bagaimana ya. Kita berdoakan itu malah kita dapat ketenangan loh Bu. Ya, wah udah dia nyakitin saya harus doain dia juga. Nah, apalagi kalau doain ya mudah-mudahan dia gagal deh. Aduh jangan jangan ya. Karena doakan kembali ke kita lagi kan. Gitu. Maka doalah yang baik-baik ya. Oke, nah ini yang terakhir ya, enjoy the process because it is bridge to the purpose God has for you. Oke, Bu Ayu, saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach, atas Sama-sama. ilmu-ilmunya. Bapak Ibu, siap-siap. Kita ramaikan sesi diskusi. Pak Deddy itu Bu udah langsung nomor satu. Oh Pak iya, Dokter Deddy, Mang. monggo Pak Dokter. Terima kasih dapat kesempatan perdana nih. Alhamdulillah. Coach, sungguh sampai ke pertemuan keenam ini saya kok lah agak apa namanya sangat mendapatkan inspirasi banyak ya dari enam Alhamdulillah, pertemuan alhamdulillah, ini alhamdulillah. ya. Termasuk permasalahan yang kemarin saya sampaikan juga sudah langsung saya cobakan tuh. Alhamdulillah. Eh, Ada hasil, Pak? dengan belum kan baru satu Allah. hari nih, baru satu Sedang hari. menunggu waktu yang tepat Allah kabulkan ya Iya, Pak. Amin. betul. Coach, hari ini temanya juga sangat mengena ya. Yang saya ingin tanyakan kembali, apakah memang kita ini ada kekuatan untuk selalu mendapatkan Mm-mm, perasaan pada saat kita di bawah ya, mm-mm. Coach ya. Ya, Tadi kan Coach bilang kan kita pastinya ada di atas dan ada di bawah. Ketika di ya, atas kita ya, memang sering lupa kalau ya, nikmat-nikmat Allah itu banyak. Tapi ya. ketika di bawah doanya nggak berhenti-berhenti gitu kan. Nggak Ya, ya. berhenti-berhenti gitu kan. Nah, ini juga saya rasakan Coach pada saat kondisi kita di bawah itu Mm-mm, ada rasa yang memang kadang kita eh ya jujur saja ya belum bisa menerima gitu loh, ya, Coach ya, ya, gitu ya, kan. ya. Belum bisa menerima karena Mm-mm. memang ini kapan sih selesainya masa masa uji ini gitu ya, Coach Ya, ya. ya, ya, ya. Kan ada yang bilang di bawah lagi naik lagi ke atas, Ya, kemudian ya, nanti ya. di bawah lagi naik lagi ke atas. Kok nggak naik-naik lagi sih begitu kan? Kapan naiknya lagi gitu ya. Iya betul, Coach. Kadang-kadang saya malah menjadi kepikiran kayaknya jadi 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 eh, suuzon ya, padahal itu Susan. tidak Ya, boleh ya, tidak ya, boleh ya, ya. ya, ya, ya. Saya suuzon nih kayaknya nggak naik lagi nih gitu kan. Nah, itu coach, itu jujur itu yang me- dirasakan gitu coach. Ya, Tapi hari ya. ini saya mendapatkan materi bagus ini dan ini buat saya Alhamdulillah. kena ya gitu. Itu coach, tolong diberikan supportnya, pendapatnya apa yang harus saya lakukan di kondisi-kondisi saat ini gitu. Ya, insya Saat di Allah. bawah. Terima kasih coach. Baik, Pak. Makasih sama-sama. Langsung ya, Bayu ya. Iya, ini Pak Dokter mewakili banyak orang ya, Pak ya. Karena Ya. saya yakin bukan Pak Dokter saja yang seperti itu. Gitu. Kalau di kemarin hari kita bahas bahwa ketika kita ada posisi di bawah, ada batasannya, yaitu ada hambalannya itu adalah sabar. Gitu kan ya. Ketika kita di atas ada batasannya dan ada hambalannya itu adalah syukur. Itu yaitu kita berasa tahu kondisi kita ada di bawah dan ada di atas. Dan kadangkala ya, memang sebuah kondisi menurut kita ya,
kita dijatuhkan atau kita jatuh. Kita jatuh karena kita atau kita dijatuhkan untuk Allah ingatkan pada diri kita. Nah, lalu yang naik atau turun di sisi mana gitu kan ya? Kalau kita bicara tentang sebuah keimanan, kadang naik, kadang turun. Kita kadang disibukkan dengan sebuah kondisi, dengan kita punya alasan untuk melakukan itu, tapi kita lupa ada sesuatu sebetulnya membawa kita ke arah yang semakin jauh. Nah, ketika kita ada di bawah, kondisi yang mana yang ada di bawah tadi dan kondisi apa yang ada pada diri kita yang sebetulnya kita naik. Contoh, Pak. Ya. Kita ada pernah pada situasi di mana semuanya paling perasaan paling bawah, ya, baik di karir, ya, di ekonomi, kesehatan, Pak. Ya, saya pernah COVID waktu era Delta ya, Delta itu saya alumni Delta, ya. Di mana-mana semua berita kematian banyak, banyak orang yang meninggal bahkan tidak sempat dirawat gitu ya di rumah karena saking punya rumah sakit. Di situ kita menjatuhkan diri kita gitu ya bahwa ya sudah gitu. Saat ini berusaha optimal wajib karena itu sebuah kewajiban umat gitu ya kita sebagai umatnya. Berpasrah pun juga kewajiban kita sebagai umatnya. Itu berjalan seiringan. Usaha lanjut, pasrah lanjut gitu ya. Nah, saat itulah kadang kita dinaikkan, Pak. Ya, kita dinaikkan di mana dengan jatuhnya kita jadi naik, Pak. Mungkin kita lupa ketika kita serba ada ya. Contoh ya, Pak, contoh gampangnya, ini sederhananya. Pagi ini saya mandi dengan air banyak, Pak. Bersih juga ya, udah banyak, bersih lagi. Alhamdulillah saya bisa mandi dengan air yang bersih dan banyak pula. Ya, contoh yang kemarin suatu waktu PDAM-nya rusak, Pak. Kita pernah di Kerawang tuh PDAM itu rusak sampai berhari-hari, Pak. Air itu netes, Pak. Netes, saya harus nimba dulu, nunggu dulu baru ada gitu ya. Terus, wah ini gimana PDAM gitu ya? Kok nggak beres-beres? Situasi ini kan. Nggak bisa kita kendalikan. Tapi saya dapat insight, Pak, buat saya. Ya Allah, ini Allah sedang mengingatkan saya untuk membangun rasa syukur, Pak. Selama ini dengan air yang banyak, saya lupa berkata Alhamdulillah. Dengan air yang bersih, saya lupa berkata Alhamdulillah. Pakai sabun kita bisa mandi, Alhamdulillah kita lupa. Begitu Allah putus PDAM itu dan kita tidak bisa mandi gitu ya, kita perlu upaya yang tidak seperti biasanya. Saya dapat insight, dapat feeling gitu ya. Oh iya, iya, iya. Saya lupa bersyukur ya Allah. Ini ujian darimu untuk menjatuhkan kondisi saya supaya hambamu ini ingat bahwa kamu lupa bersyukur. Kamu menjadi ingat ketika Allah hentikan itu. Kamu menjadi ingat ketika Allah memberhentikan itu, stop itu, karena ternyata, ya kan ya Pak, ujian bukan hanya kekurangan. Kelebihan pun ujian. Itu ya Pak ya. Kita orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Orang pintar diuji dengan kepintarannya. Orang bodoh diuji dengan rasa bodohnya. Nah, kita dalam track yang sama, sama-sama diuji. Tujuan kita apa? Sama-sama lolos ujian, gitu kan ya. Bukan berarti, oh saya miskin, kaya, lolos ujian saya, gitu kan. Jadi berhasil nih. Beda, beda, beda. Terus saya udah kaya, nggak diuji miskin nih. Ini ujian yang untuk orang miskin saja. Untuk orang miskin, bagaimana orang kaya bisa diuji ya, Pak? Atau orang pintar yang diuji hanya orang bodoh aja itu, saya nggak bisa diuji kalau udah pintar, kan? Nggak begitu kan? Tapi ujian yang itu menjatuhkan kita, ujian kita untuk apa? Untuk Allah sadarkan diri kita bahwa di situ bukan hanya karena tangan kita,
Tapi Allah lah yang mengizinkan semua yang Allah berikan pada kita dan dengan itu juga menjadi ujian buat kita. Sadar nggak lu, Ten? Lu pintar bukan karena lu kaya bukan karena lu gitu kan. Kita jangan seperti Korun ya, Pak. Kata Korun, harta saya banyak karena saya pintar bikin apa emas ya. Dia lupa. Begitu dia terkubur dengan emasnya, sampai sekarang banyak yang nyari ya Pak, harta karun ya Pak. Sekarang mana-mana banyak harta karun. Jangan-jangan itu harta korun Pak yang dicari itu. Harta korunnya di daerah mana? Nyarinya di Indonesia ya Pak. Harta karunnya. Mungkin itu barangkali Pak Dokter Dedi mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, terima kasih Pak Dokter pertanyaannya, semoga terjawab. Terima kasih, Coach. Sama-sama Pak Iya, Dedi. baik. Yang berikutnya, seperti biasa, Coach, ada Pak Ahmad di sini. Monggo Pak Ahmad dengan pertanyaannya. Saya ambil charge dulu ya sambil menyimak nggak apa-apa. Ya. Siap, monggo Coach. Terima kasih Ibu moderator yang baik hati. Apa kabar, Sami-sami Coach? Sehat, Bapak. Coach? Terima kasih juga sudah selalu setia Pak menyimak dan bertanya Pak. Baik. Eh, Coach, ini Ya Pak. antara spirit ya, semangat dengan realita. Ya, Kan kita memang eh, katakanlah kita ingin mencapai suatu hal dalam suatu kelompok gitu. tuh. Nah, kita melihat teman kita sukses dalam pengertian tahapan-tahapannya sudah dia lakukan kan gitu. Ya, Tapi di belakang itu kita mendengar juga bahwa dia mungkin akibat atau faktor apa ya, ya, entah itu kebetulan atau tidak, atau ada kaitannya dengan dia mungkin saat ini sangat bekerja keras untuk mencapai cita-citanya, ya, sampai dia berlarut malam, mm, tidak dengan maksimal lah ya. ya, Dengar kabar dia akhirnya di apa namanya harus cuci darah. ya, Saya tanya, karena teman kan, padahal ketemu sama ini sehat-sehat. Kamu kenapa cuci darah? Iya apa? Ya bang, aku karena ini apa terlalu capek, jadi aku paksa. Wah, ya. terpikir sama saya. Berarti saya kalau mencapai seperti dia, saya harus capek dulu nih. Nah, dengar kata-kata cuci darah kan, ya mungkin kau lebih tahu ya, orang kesehatan medis ya, gimana dampaknya untuk kesehatan dia sendiri. Ya, Nah, ini satu sisi kita cukup oke lah ya dengan dengan keberhasilan dia. Tapi ya. satu sisi lain juga kita ditakutkan dengan apa yang Sakitnya. terjadi pada diri dia gitu. Ya. Nah, jadi sehingga dalam diri kita terpikir, waduh, kalau gua nanti sampai maksimal, makanya jam 11 malam udah istirahat deh, nggak usah terlalu kali diporsir gitu kan. Ya, ya, ya. Tapi efeknya akhirnya ada ya jadi slow lah ya, slowly jadinya kan. Ya, Santai aja lah dulu ya. ya, 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 walaupun memang prosesnya berjalan tapi lambat. ya, ya. Nah, ini coach ini kadang-kadang yang begini bisa meracuni diri kita, coach. Ya. Antara harapan dengan kenyataan ini. Sehingga, Betul, betul. aduh, nanti gua kerja keras banget, nanti kena lagi seperti teman saya tadi. Ini, Ya, coach. ya, ya. Nah, ini gimana, coach? Caranya Baik, untuk baik, baik. menyelesaikan dengan apa yang kita inginkan ini, coach. Ya, ya, ya. Itu, coach. Baik. Baik, makasih Pak Ahmad. Iya, sekarang ke sakitnya dulu ya, Pak. Ah, Kita memang kadang kala percaya dengan statement hmm. karena atas pengalamannya, gitu ya, Pak ya. Ya, ya. Misalnya tadi, oh karena saya terlalu kerja keras, kurang istirahat, gitu ya. Akhirnya saya gagal ginjal. Mungkin tidak hanya itu ya, Pak. Nah, gitu ya. Kerja keras, ngopi, minum teh manis. Nah, itu tuh, Pak. Karena kerja kerasnya itu dia perlu doping tuh. Apa extra jos ya, dulu extra jos dan lain-lain gitu. Minuman-minuman suplemen lah ya itu, gitu. Akhirnya berdampak pada kesehatannya. Itu garis itunya, Pak ya. Kenapa kerja kerasnya itu mesti didoping gitu pertanyaannya kan? Karena tubuh kita, Pak, meminta kita istirahat pada waktunya. Saya pernah baca ayat kalau nggak salah ya. Tidak diciptakan malam itu khusus untuk beristirahat, Pak. Ya, itu ya. Nah, kita punya ego dengan alasan demi kesuksesan, gue harus kerja keras. Gitu kan ya. Dengan sama dengan kurangnya di jam kerja.
gitu kan? Tapi kita tidak pernah mengukur besoknya, Pak. Ternyata besoknya kita tidak produktif sebenarnya. Ya, Gara-gara malamnya sampai malam. benar. Nah, ketika kita balik dengan tadi, Pak, ikutin aja deh, jadi nggak usah sampai malam. Terus kita use slowly gitu kan ya. Jadi kerja di slowly. Nah, bukan tentang slowly, tapi tentang menata diri. Ya, karena jangan-jangan Pak, yang dari jam 7 sampai jam 17 sore itu, misalnya gitu ya, itu ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak mendukung untuk pencapaian kita, Pak. Sehingga harus korbankan waktu kita di malam hari. Nah, pernahkah kita ya mengevaluasi itu? Saya dulu begitu, Pak. Ya, saya zamannya masih SMA, Pak, yang namanya demam aja mesti masuk sekolah, Pak. Jadi nggak ada yang namanya mahasiswa Namaten itu nggak mau sekolah. Jangankan bolos, demam aja, Pak. Saya masuk kelas gitu ya. Gitu. Terus yang namanya kerja, Pak, sama. Pokoknya harus masuk entah di kantor mau tiduran atau pokoknya masuk gitu kan ya. Sekarang saya enggak, Pak. Sekarang saya enggak. Enggak. Ini kalau dipertahankan seperti itu, badan saya rusak, Pak. Badan kita rusak. Kenapa? Irama sirkadian kita sudah jelas dan juga ayat sudah mengatakan bahwa malam itu datang untuk istirahat. Ya, nah tugas kita adalah mengevaluasi di pagi sampai dengan sore hari jam kerja kita, apa yang sebetulnya tidak atau tidak mendukung apa yang kita inginkan tadi, Pak. Nah, kadang-kadang kita tergoda ajakan teman ya, Pak. Kita nongkrong dulu yuk. Atau tiba-tiba ada WhatsApp, Pak. Awalnya sih satu kali kalimat doang gitu ya. Lama-lama jawab, 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 jawab. Apalagi di grup tuh, Pak. Nyambung si A, si B, nyambung terus. Dilihat, oh 1 jam setengah, Pak. Kan gitu ya. Ternyata terlewat. Terus kita korbankan diri kita di malam hari untuk mengganti yang tadi. Nah, ini perlu kita evaluasi di situ. Nah, saya setuju dengan pernyataan bahwa orang sukses itu yang bangun lebih awal, bukan tidur lebih akhir. Waktu kan sama ya, Pak. Hanya yang satu menunda tidur, yang satu mengurangi tidur. Tapi apa? Bedanya adalah yang satu sudah istirahat dulu, kita punya full energi untuk meneruskan lagi. Kalau yang satu lagi menunggu istirahat, padahal kita turun, Pak. Turun terus sebenarnya. Kan tubuh kita memang ada masanya berhenti. Ada masa istirahat. Nah, karena kita punya ego yang tadi, punya benar berprinsip bahwa gitu ya. Semuanya harus selesaikan hari ini. Besok ada pekerjaan lagi, terus begitu. Nah, tadi apa kita ada di sisi zona nafsu kah? Gitu ya. Akhirnya berdampak kepada zona apa ngeflow gitu ya. Nah, itu perlu kita garis bawah yang tadi ya, Pak. Yang kedua, ketika kita berpikir bahwa semuanya karena kita kerja, kita lupa, Pak. Semua yang terjadi Allah yang ngatur, Pak. Datangnya teman kita ketika dia WhatsApp, mungkin saja itu ujiannya. Ya kan ya? Atau dengan kita meyakini dengan pertolongan yang kemarin bahwa kita itu ada pertolongan Allah di situ, maka Allah akan berikan suasana, situasi yang biar nyampe gitu loh. Nah kita nggak sampai situ Pak. Itu saya alami sendiri Pak Ahmad. Saya alami sendiri, pokoknya gue atur strategi gimana caranya gitu ya. Makanya saya dikenal di rumah sakit itu orang yang gila kerja gitu. Orang gila kerja. Kerja aja di kantor kerja, di rumah kerja gitu ya. Di rumah aja masih WhatsApp siapalah, ke grup list apalah gitu ya. Ada kepala unit lah saya tanya, supervisor lah saya tanya gitu kan. Dan tidak mengenal waktu, hari Minggu saya WA, hari libur saya WA gitu kan. Tapi saya lupa Pak, mereka juga butuh istirahat. Termasuk diri saya juga perlu istirahat. Nah, ini yang saya sekarang enggak, Pak. Pokoknya jam 10, jam 11 tidur aja gitu. Besok semoga Allah berikan petunjuk, Allah atur apa yang saya alami di kemudian hari yang tidak penting-penting Allah tidak hadirkan, ya. Terus pemikiran kita yang buntu Allah mudahkan. Sehingga apa? Jadi cepet, gitu kan?
Karena begitu kita menggantungkan diri sama Allah yang maha membantu kita, gitu kan. Saya juga gitu, Pak. Pokoknya harus begini, begitu, begitu, begitu. Pokoknya sampai sampai pada tidur jam 1, Pak, bangun jam 5, Pak. Di rumah hanya 3 jam, itu mampir doang, bukan bukan pulang. Paling jam 6 sudah berangkat, sampai rumah jam 1 malam, langsung bikin PowerPoint gitu ya. Jam 2 tidur, 4, 5, bangun, 2 jam di rumah, itu bukan pulang, Pak. Namanya mampir. Itu saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi. Jangan sampai begini, Pak. Saya agak terpukul dengan anak saya, ya. Anak yang kedua. Ngobrol di mobil. Kata anak saya apa? Ayah kan nggak pernah di rumah. Aduh, itu apa? Tertusuk saya Pak sama anak yang pertama saya sih belum ngajar tuh Pak. Anak pertama saya masih di rumah sakit, jadi pagi itu saya main sama dia gitu ya. Kemudian siangnya ke rumah sakit, masih jadi pelaksana pula gitu ya, waktu itu sangat fleksibel. Yang kedua saya udah ngajar, sedang kuliah S2 terus ngajar. Pikir saya nggak ngerti Pak. Ternyata setelah dia SMP atau SMA dia SD dia bilang, ayah kan nggak pernah di rumah. Aduh, karena apa, Pak? Saya datang dia udah tidur, saya pergi dia belum bangun. Ibu-ibu yang calon ibu atau bapak yang calon bapak jangan ya. Saya pesankan jangan seperti saya. Kenapa? Kita tidak bisa mengembalikan waktu kembali ke awal. Tidak bisa. Hari ini saya berupaya memperbaiki diri saya, Pak. Berusaha memperhatikan sisa-sisa waktu saya ada bersama anak saya. Kenapa? Karena betulnya anak saya kuliah dan sudah kuliah kan bekerja. Bekerja itu nggak jarang pulang ke rumah lagi, Bayu. Dia akan di tempat kerja, dia dimanapun dia akan bekerja nanti kan begitu. Saya optimalkan itu. Nah itu contoh dampak lagi ya dari yang tadi itu Pak. Saya punya ini Pak, ada tempat saya kerja rumah sakit ya Pak. Saya ngobrol sama anaknya, beliau dokter, orang tuanya dokter, kakaknya bukan, adiknya dokter. Punya rumah sakit. Tercetus Pak, langsung ke saya dengar langsung ke diri saya ngomong gitu. Pak Teten, saya terus terang tidak bangga punya mama yang dokter dan punya rumah sakit. Waduh, dan mamahnya itu sudah tiada, Pak. Ya, mama udah tiada, tapi ucapannya saya tidak bangga. Itu sudah di dokter dia nggak bangga, dianya nggak bangga dia jadi dokter gitu ya, dan mamahnya dokter punya rumah sakit dia nggak bangga. Kenapa? Ternyata dia kehilangan momen itu. Aduh, saya ngeri deh. Gitu ya. Nah, ini yang kalau sudah terawat ya saya berusaha memperbaiki ya apa-apa yang kurang dari anak saya saya coba perbaiki karena ya seperti itu ya, jadi kesehatan terganggu gitu ya. Ini terganggu. Karena apa? Kita selalu menekan tadi itu nama zona ambisius tadi ya. Nah, kita zona flow juga kita mesti berhati-hati gitu ya. Kita yang bagus adalah Rasulullah misalnya kita di tengah-tengah, Pak. Apa sih yang kita mau ambil setelah itu? Oh, saya punya sukses di situ. Tadi dicontohkan ya Bu Ayu, pengen yang lain lagi Bu. Udah itu pengen lagi, pengen lagi. Terus maknanya apa? Meaningfulnya apa? Impactfulnya apa? Kan begitu. Saya yakin gitu ya dengan kita sebagai pengajar ya, kita juga pasti punya niatan yang mulia ya untuk eh, mendidik ya, walaupun bukan anak kita ya, Pak Dokter ya, itu anak orang lain yang kita sudah harus kita ajarkan. Saya sampai bilang begini dalam hati saya begitu start mobil Pak, doa saya Pak, ya Allah, saya mengajarkan anak orang yang supaya lebih pintar, saya punya keinginan yang lebih hebat untuk dia jadi orang hebat, tapi saya lupa anak saya sendiri tidak saya ajarkan. Saya nggak punya waktu untuk ngajar mereka, tapi anak orang lain saya ajarkan habis-habisan. Aduh, 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 aduh. Ini, jangan nih kayak gitu. Saya sih, kalau pemahaman saya itu jangan sampai deh. Mungkin begitu barangkali Pak Ahmad, Bu Ayu. Terima kasih, Coach. Sama-sama Pak Ahmad. Terima kasih. Pasti Pak Ahmad sekali lagi semoga terjawab. Terima kasih, Bu Saya, Moderator. saya lanjut ke monggo Pak Handi. Pak Handi Andi. silakan Pak Handi. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Mohon Ya, maaf ya. Oke, izin bertanya Prof. Gini, Ya, silakan Pak. jadi kan kadang apa yang kita sudah capai nih, ya, Mm-mm. itu merosot kan. Bagaimana sih cara seseorang tetap konsisten
Mm-mm. untuk mengejar tujuan ketika mengalami rasa malas atau Mm-mm. kehilangan motivasi tersebut, Prof. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Itu pertanyaannya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, jadi yang tadi ya kita melewati dengan enjoy proses tadi gitu ya. Apa eh, sense of prosesnya kita rasakan gitu ya, tahapan-tahapan yang kita rasakan gitu ya, dan itu akan bermotivasi. Jadi kalau kita menargetkan yang terlalu tinggi, sementara kita tidak merasa langkah-langkah tadi, ketika gagal atau hampir gagal kita turun. Nah, sekarang kalau kita tanya, siapa sih motivator terbaik untuk diri kita? Apakah sang motivator yang ternama, yang kita bayar mahal untuk membangkitkan motivasi kita? Saat motivator hadir, satu hari kita punya punya energi yang kuat gitu ya, punya semangat yang hebat. Setelah dia pergi, kita turun lagi gitu ya. Kenapa? Karena yang ada ya motivator baik adalah pada diri kita sendiri. Ya, tujuan kita yang nyusun sendiri. Tujuan harus realistis, yes. Tentu ya, kita punya tujuan realistis. Tujuan realistis justru akan mematikan kita pada motivasi kita itu sendiri. Proses yang kita lalui, satu, dua, tiganya, itu perlu kita nikmati. Karena itulah yang bisa memotivasi diri. Contoh ya. Kan kita malah reward and punishment ya. Cuman ya, kalau ada mahasiswa kita yang ujiannya bagus, kita kasih reward ya Bu Ayu ya. Kasih hadiah. Pernahkah Bu Ayu ngasih reward buat diri sendiri? Pernahkah saya buat ngasih reward sendiri? Nah, ternyata self reward itu penting, Pak Andi. Misal ya, Pak Andi ini berhasil misalnya membuat satu buku gitu ya. Ya, makan, minum kopi sendiri sebagai reward buat diri sendiri, itu boleh. Boleh ya. Dan kita juga bisa berterima kasih Pak pada diri kita sendiri. Ya, kita itu keras pada diri kita, lembut pada orang lain. Ya, ketika orang lain nggak nyampe, kita ayo gitu ya. Kamu bisa gitu ke diri kita. Wah, kita lebih keras ternyata pada diri kita. Ya, karena ada sebuah pertanyaan ya, kenapa sih seperti itu? Gitu kan ya, kenapa kita kok sampai seperti itu? Padahal diri kita lah yang akan mempertajam diri sendiri, bukan orang lain. Kita tadi ya, contoh tadi ya, yang tadi yang punya rumah sakit gitu ya, tidak menjadi reward ternyata apa yang didapatkan dirinya gitu ya untuk anak-anaknya, tidak ternyata. Ya, karena motivasinya berbeda gitu. Ya, saya pernah baca di mana ya? Gini, atau mungkin yang pernah dengar Bu Ayu, ada seorang anak itu ya, boleh nggak aku pinjam uang buat 500 ribu kaya? Boleh. Buat apa, Dek? Aku sudah menabung ya, saat 500 ribu. Nah, aku kurang 500 ribu lagi ya. Buat apa? Aku ingin ayah di rumah. Jadi ayah nggak perlu lembur, aku bayar ya. Lembur ayah di rumah. Ada, gitu ya. Gitu ya. Nah, lalu terlihat motivasi kita tadi ya, selain target yang kita mesti realistis juga gitu ya, menikmati proses juga gitu ya, kita mesti bisa mengasih reward pada diri kita sendiri, berterima kasih pada diri kita sendiri. Pernah kita berterima kasih kita sendiri? Pernah Bu Ayu? Nggak ya? Belum, Prof. Belum ya Pak. Nah, nanti Pak, apapun yang kita lakukan, sesekali kita berterima kasih. Kita bisa meluk diri kita Pak. Seperti ini kita bisa berkata, wahai diri, terima kasih engkau telah menemani aku sampai hari ini. Aku lupa selama ini aku mengabaikanmu. Ya, selama ini aku hanya memikirkan orang lain, tapi aku lupa kamu. Wahai diri, maafkan aku. Aku mohon maaf karena selama ini aku mengabaikanmu. Dan aku terima kasih, wahai diri. Terima kasih. Engkau terus menemaniku sampai hari ini dan tetaplah menemaniku.
Terima kasih apa yang sudah engkau berikan padaku. Kita boleh. Kita boleh berterima kasih pada kita sendiri, memberi pada kita sendiri juga itu boleh. Gitu. Ya, sesekali gitu ya. Kalau bagus ya berulang kali. Terus Pak, latihannya reward, reward, dapat apa? Reward. Jangan mau satu yang besar gitu. Misalnya Pak ya, Bapak pengen buat jurnal internasional gitu ya. Baru dapat hadiah. Baru artikel aja sudah kita kasih hadiah Pak jadi kita. Ngopi gitu bulan puasa ya, sebelum bulan puasa bisa malam hari gitu ya. Ngopi alhamdulillah artikel saya tembus di Sinta berapa gitu ya. Alhamdulillah masih bisa nulis kasih reward kan gitu ya. Terus begitu karena rasa syukur itu akan menaklukkan diri kita ya bahwa semua sebetulnya bukan atas kita sendiri gitu. Begitu barangkali Pak Handi. Semoga bisa menjawab ya. Demikian Pak Handi. Baik. Coach, saya beralih ke kolom chat ya, Coach ya. Ya, enggak Bu. Ada dari Bu Nurul. Benar, Ya, oke. ini mewakilkan juga saya ya, Mm-mm. Coach. Pertanyaannya Bu Nurul nih. Ya. Bagaimana membuat kita tahu bahwa kita Mm-mm. on the track, Coach? Bukan Mm-mm. merasa aneh ketika dalam kegiatan cuma kita yang melakukan anjuran pimpinan. Mm-mm. Tidak wajib karena hanya anjuran, sementara orang lain tidak akan melakukannya. Mungkin Mm-mm. itu, Coach. Ini ada dua hal ya, ada dua hal. Pertama tentang bagaimana on the track-nya kita ya. Jadi Mm-mm. bagaimana membuat kita tahu bahwa kita on the track. Yang punya tujuan siapa? Kita. Yang tahu jalannya siapa? Kita. Sehingga track-nya kita yang tahu. Kecuali kita lupa tujuan itu. Ya, sehingga kita lupa track-nya. Pernah kita membelok? Saya pernah. Nah, saya sekarang dalam kondisi ya beberapa bulan bimbang, Bu Ayu. Dan baru kali ini saya baru bimbang. Baru kali ini. Sebelumnya, sebelum saya mencapai sampai apapun yang hari ini saya selesaikan gitu, ya, saya nggak pernah bimbang, Bu Nurul. Saya catat nama saya dengan gelar pendidikan, saya nggak pernah bimbang. Dan selesai semua. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang saya dalam kondisi persimpangan. Apa yang saya pikirkan, Bu Ayu, Bu Nurul? Apakah saya melanjutkan S3 atau saya ngambil S2 Mars? Nah, S2 Mars itu untuk standing order kalau jadi direktur rumah sakit ya. Jadi apakah saya akan jadi direktur rumah sakit atau saya ambil S3? Nah, lalu tanya mana yang kita bisa menikmati di itu semua. Nah, saya udah mulai bulat sekarang, gitu ya Bu. Rasanya saya akan menunda dulu S3 Bu Ayu. Gitu. Kemarin teman saya yang baru selesai spesialis medical bedah di UMJ ngirim flyer Prof. Hayu S3 15 cuma 15 juta di Unsur. Hayu siap Bu, siap aja dulu gitu ya. Saya mikir ini godaan lagi nih. Ini godaan lagi ini apa aja kan gitu ya saya pikir nih. Nah, di saat itulah kita jangan lupa bahwa susahnya kita sebagai umat karena kita lupa akan istiqoroh. Karena selama ini ya kita itu selalu dalam pilihan betul nggak sih Bu, Pak? Bu Ayu hari ini memilih ikut jadi moderator atau tidak itu pilihan, ya kan? Setelah ini Bu Ayu mau kemana itu juga pilihan. Saya pun sama. Bu Nurul setelah ini mau ngapain itu juga pilihan. Situ ada on the track kita, ya. Nah, lalu berikutnya ya merasa aneh ketika dalam kegiatan cuma kita yang melakukan anjuran pimpinan tidak wajib karena hanya anjuran. Sementara orang lain tidak akan melakukannya karena anjuran gitu kan, bukan sebuah kewajiban. Sekarang kita tanya lagi, apakah on the track bukan? Kalau itu on the track Ibu dan ada anjuran itu sebuah dukungan bahwa kita dalam track itu. Jadi tanpa merasa aneh pada orang lain. Berarti track mereka beda lagi, Bu Nurul. Mereka punya track yang berbeda. Ya, saya banyak ikut pelatihan-pelatihan yo yang dari yang biasa-biasa sampai dengan harga yang lumayan ya, lumayan menurut saya gitu ya. Ada yang nyimpang ada, Bu.
Ada yang saling dukung juga ada. Jadi, oh iya nih ya, saya salah ini salah nih ya. Saya keluar dari track nih, balik lagi, ya masuk lagi ke track lagi karena udah nyasar track saya nggak sesuai gitu ya. Nah sekarang kan on the track saya Bu ya, saya on the track. Apa yang saya lakukan pelatihan saya sekarang fokus pada manajemen rumah sakit Bu Ayu, Bu Nurul. Saya masuk ke dalam track yang baru sekarang itu ya. Ngejarnya tadi kan sekolahnya Mars aja deh ya. Pelatihannya tentang rumah sakit aja deh kan gitu ya. Karena tracknya. Terus bagaimana dengan ilmu yang saya sekarang sebagai coach, sebagai apa konseling gitu ya. Total dalam track itu ternyata ya. Saya sebagai pimpinan atau sebagai wakil pimpinan, saya punya ilmu ini untuk bagaimana saya berkarir dan mengatur semua ini gitu di manajemen ya. Bukan mengatur secara umum gitu ya. Nah, jadi biarkan orang lain tidak on the track gitu ya. Kenapa? Karena mungkin bukan tracknya kita dan memang bukan. Kita kan track kita beda-beda. Ya kan? Kalau tadi misalnya teman saya Japri, ayo Prof, kita S3 di Unsud. Ya kita sudah beda track, masa ngikut mereka kan gitu kan. Nah, pastikan kita on the track. Gitu. Gitu ya. Ya, makasih Betul. Coach. Sama-sama, betul. Makasih. Semoga bisa menjawab betul. Coach, pertanyaan terakhir dari Pak Siap. Haji Sanusi, Coach. Pak Haji. Ini agak panjang ya, Coach. Saya izin Ya. bacakan dulu. Dalam enjoy the process ada 3 tahap. 1, berserah diri. 2, beramal atau action. Dan 3, berbaik sangka. Ya. Dalam ilmu agama yang pernah saya dapatkan, hal di atas agar tujuan baik tercapai dengan sukses, ada tambahannya, Coach. Ya. Yang keempat, tahu ilmunya. Yang kelima, niat sama Allah. 6, praktiknya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yes. Pertanyaannya, apakah ini nyambung dengan enjoy the process ya? Demikian, Yes. Coach. Sangat nyambung, Pak. Action itu perlu ilmu. Ya kan ya. Jadi ada berserah diri, beramal itu action itu kita butuh ilmu. Kita perlu tolabil ilmi. Karena ilmu itu bagian dari bagaimana kita melakukan action. Ya. Contoh nih ya, contoh. Bu Marlin istilahnya berhenti bekerja Bu Marlin. Dengan penuh percaya dirinya mau bisnis. Ya, bisnis. Bikin baju. Nah, tuh bajunya masih ada tuh Marlin. Baju gamis ya. Ini saya sengaja sebagai reality ya, gitu ya. Masih numpuk bu buku bajunya. Saya sampaikan semua itu perlu ilmu. Sekarang sudah siapkah ilmunya? Kalau belum siap, jangan dulu. Nah, ternyata kan ilmunya nggak cukup. Terus itu barang numpuk kan gitu ya. Nah, perlu belajar memang, perlu kita mencari ilmu, gitu ya. Lalu bagaimana niat karena Allah ya pasti ya. Kita berserah itu ya karena kita sudah karena Allah, bukan karena kita lagi. Ya kan? Kenapa orang menjadi stres karena pencapaian? Karena kita seolah oleh kita, untuk kita gitu ya, dan dari kita. Kita lupa itu semua bahwa mengertinya kita, karena Allah membantu memberikan ilmu. Kita itu orang yang bodoh ketika tidak Allah memberikan petunjuk akan itu pada diri kita. Gitu kan ya Pak Haji ya? Kita itu orang Ya, yang miskin ya, ya, orang yang miskin ketika jika Allah tidak memberikan kekayaan itu kepada kita. Gitu. Makanya ketika kita kembali ya, ketika kita mencapai sesuatu, maka kita mesti bersyukur. Ketika kita tidak mencapai di situ, maka bersabar. Kan gitu ya. Kenapa begitu? Karena semua akan baik. Semua ada ukurannya. Dan Allah memberikan kemampuan kita. Karena ujiannya bukan pada kemampuan, tapi kemauan. Gitu. Mungkin itu Pak Uci barangkali bisa menjawab Pak Haji. ya, terima kasih. Sama-sama Pak Haji, makasih. Terima kasih, Coach. Alhamdulillah semua pertanyaannya sudah terjawab, Coach. Alhamdulillah. Dan sebetulnya saya tadi mau bertanya juga, Coach, tapi sudah terwakilkan. Nah, Coach izin saya apa namanya menyimpulkan sedikit ya, Coach, Ya, dari apa yang Coach sampaikan hari ini. Hari ini Bapak dan Ibu kita belajar tentang peaceful productivity ya. ya,
Dimana tadi kau sampaikan bahwa topik itu mengajarkan kita dan kita banyak belajar bagaimana Mm-mm. kita harus berdamai dengan ambisi kita sendiri. Ya, Terus yang juga sangat menarik adalah kita jadi lebih paham bagaimana kita memaknai produktif itu. Jadi yang pertama itu harus bermakna, itu mungkin ya, kita harus bertanya kepada diri kita, ya, apakah aktivitas yang kita lakukan itu bermakna atau tidak untuk kita. ya, Dan yang kedua adalah harus bermanfaat ya, Coach. Jadi betul. outputnya itu harus bermanfaat dan dirasakan baik oleh masyarakat luas. Seperti itu. Dan Coach satu lagi, tadi terwakilkan sekali, agak sedikit kesentil dengan Ya, pertanyaannya dari Pak Handi, Coach. ya, Ada jawaban dari coach yang menyatakan bahwa untuk kita mencapai suatu mimpi itu harus dibuatkan step by step yang realistis ya, sehingga kita tidak ya tidak terputus semangatnya dan ya, lebih konsisten ya. mungkin. Nah, itu juga jadi refleksi ke Ayu pribadi ya coach ya, karena terkadang kalau membuat goals itu terlalu lompat jauh gitu sehingga kadang Ya, ya, ya. aduh itu jadi motivasinya agak turun. Tapi kalau sedikit sedikit lebih realistis itu mungkin akan lebih istiqomah dan lebih konsisten. Masya Ya. Allah. Terima kasih banyak Coach. Ada Materinya hari. tambahan sedikit Bayu tentang Ya itu gimana ya. tuh Coach? Jadi Mm-mm. kalau kita mau makan satu ekor kambing, Mm-mm. kita tidak bisa makan utuh, ya kan ya. Kita bisa jadikan sebagian itu sate, Mm-mm. sebagian lagi tongseng, Mm-mm. sebagian lagi sop, Aduh rawan sebagian Coach ini bahasannya. Bagi-bagi. ya. Itu namanya Ya. cangking. Hmm. Jadi impian kita yang besar itu mesti dicacah. Sih. Gitu. Namanya Misalnya apa kok? kalau saya gambarkan dalam bentuk rupiah, uang gitu ya. Kita mau dapat Pak Dedi uang 50 juta gitu ya. Besar Pak, lihat 50 juta. Dari mana nih cari 50 juta gitu Nah kan? itu. Kita mesti cacah 10 Mm-mm. juta dari ngajar, Mhm. ya kan? 10 juta lagi dari misalnya dari training, misalnya gitu Mm-mm. ya. 5 juta dari misalnya ya jualan baju misalnya. 5 juta dari mana gitu. Akhirnya pada titik terendah kita cuma ngejar 1 juta Pak Mhm. dari jualan kolak gitu. Tapi pikiran kita tidak ke 50 juta. Jualan kolak 1 juta dapat, ngajar 10 juta dapat gitu ya. Akhirnya goal kita yang besar tadi itu tercapai. Jadi kita nggak perlu mikiran yang gedenya, cukup yang kecilnya. Kalau gedenya kita berputus asa, bingung cara melakukannya. Tapi kalau kita nyacah yang kecil-kecilnya buat jadikan tongseng dulu, jadikan sate dulu, sehingga itu yang kita kerjakan. Jangan mikir ini gimana kambing biar habis dimakan. Nggak, kita nggak bisa menghabiskan itu kalau jadi tongseng, jadi sate gitu ya. Nah itu namanya chunking, Canggih. dicacah. Nah gitu barangkali. Baik, Oke. Terima gitu kasih ya. banyak Coach. Masya Allah. Karena kita membahasnya Cangking. canggih ya. Cangking, Pak. Cangking, Pak. Cangking. Canggih. Betul. Ya. Ya. Baik. Ya, kita menyinggung kambing. Tadi Coach isinya daging semua. Nah, Masya Allah, Masya Allah. alhamdulillah. Berkah Coach. Semoga menjadi amal Amin, dan amin buat mengalir semuanya juga. terus. Alhamdulillah. Terima kasih juga Bapak dan Ibu semuanya yang sudah standby dari awal sampai akhir dan Bapak Ibu yang bertanya sudah saya catat juga. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya. Seperti biasa kita dengarkan dulu barangkali dari Ibu Dr. Malin ada yang ingin disampaikan. Disilakan Ibu. Monggo. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu, luar biasa pagi hari ini pertemuan ke-6 ya, sudah tidak terasa nih. Terima kasih Coach Bu Ayu dan Bapak Ibu semua. Eh, Sebenarnya saya pengen nanya juga sih Coach. Nah, boleh, Bu. Iya Bu. Aduh, jadi penasaran ya. Ini juga yang Eh, bikin eh, suami bertanya gitu ya. Jadi kalau hmm, kan pulang pergi nih tiap hari Subang Karawang ya. Nah, ya, ya, ketika ya, pulang itu badan dalam keadaan kondisi yang kayaknya tuh capek gitu ya sampai dipijitin. ya, ya, Tapi ya, ya. besoknya pagi Mm-mm. ngerejak deh gitu, Prof. Jadi nanti siga, Iya, ini kok semalam udah siga anu low bed banget gitu ya. Tapi iya, ketika mau ketemu mahasiswa itu, ketika mau ketemu kerjaan gitu, itu iya, kayak semalam tuh
kayaknya nggak mungkin deh kalau masuk kerja hari ini gitu ya. Iya, Itu iya, terus iya, iya. berulang. Itu kenapa? Apakah ada yang salah dengan saya? Makasih. Iya, iya, iya. Kita lelah hari ini, Bu. Belum tentu besok. Karena besok kita ada tujuan yang kemarin sedang kita kerjakan dan ada titik lelah dulu. Kita mesti mengaku bahwa kita sedang lelah dan perlu istirahat. Justru kalau kita paksakan, malah kita menjadi mundur. Tadi kalau kata Pak Dani, motivasinya hilang. Gitu kan ya. Jadi beristirahatlah ketika ada alarm tubuh kita untuk meminta kita beristirahat. Gitu. Sehingga apa? Karena ketika kita memikirkan sesuatu untuk besok dan saat lelah, ibu akan berpikir, ah nggak mungkin besok ke sana deh. Oh, belum dulu, kan kita belum istirahat nih, Bu. Besok, besok kita lihat lagi. Sekarang waktu istirahat, gitu kan? Oh, ternyata begitu bangun tubuh kita sudah beda, istirahat sudah cukup, pikiran pun sudah mulai tenang lagi, kan begitu ya. Maka kembali semangat itu ada. Nah, yang kedua, kita punya meaningful yang tadi, Bu. Ya, kita punya punya apa? Punya happiness ya, punya kebahagiaan ketika kita melakukan sesuatu itu karena meaningful ya. Dan ternyata kita juga punya dampak juga. Nah, ini buat produktivitas kita yang luas gitu ya. Makanya kemarin kata Pak Haji Sumitro, ini ikut nggak Pak Haji? Pengen nggak buka capek cina. Ya sama capek Pak Haji sebetulnya ya. Tapi begitu beristirahat ya saya tidak memikirkan untuk besok karena hari ini saya butuh istirahat saja. Besok saya siapkan lagi energi baru setelah istirahat. Begitu barangkali Bu Marlin. Luar biasa. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Bapak Ibu izin kita buat ucapan selamat ulang tahun untuk Pak Ketum FKD Pusat. Nah, Nah, ya. ulang tahunnya kemarin sebetulnya ya. Ya. Nggak apa-apa kita dari FKD Karawang kita izin ya buka kameranya, kemudian buka mic-nya. Nanti Hmm. saya mengucapkan diawali dulu kami dari FKD Karawang mengucapkan, kemudian teman-teman semuanya selamat ulang tahun untuk Pak Ketum FKD Pusat. Izin ya. Ya. Oke, baik sebentar. Izin Bu, untuk kalimat yang dari Bapak Hmm? dan Ibu, boleh diulangi Bu, khawatir salah menyebut nih. Ya. Selamat ulang Eh, tahun. Ya, saya Mas, mengawali dulu kami dari FKD Karawang mengucapkan gitu ya. ya. Nanti yang Bapak Ibu selamat ulang tahun untuk Mm. Bapak Ketum FKD Pusat. Ah, baik. Bapak Ketum, selamat ulang tahun untuk Bapak Ketum FKD Pusat. Oke, Ya. Siap. Oke, siap ya Bapak Ibu. Sebentar, sebentar kita ke semua di galeri sini. Ya, ya. Kami dari FKD Karawang mengucapkan selamat Selamat ulang ulang tahun Selamat tahun untuk untuk Bapak untuk Ketum FKD Pusat. FKD FKD Pusat. Pusat. Oke, hatur nuhun. Nanti kita akan khusus apa namanya rekaman ini kita sampaikan di ya. grup FKD. Baik, Baik. terima kasih Bu Ayu, Coach, dan Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Marlina atas penyampaiannya. Bapak dan Ibu, tolong ditahan dulu yang sudah on cam. Kita lanjut foto bersama, boleh ya Bapak Ibu? Karena menyambung. Ya, karena ini pertemuan sesi ke-6, boleh saya minta jempolnya melambangkan sesi ke-6, begitu ya Bapak Ibu? Boleh. Oh, Oke. Kalau nggak bisa gini, gini aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang satu pegang HP. HP. Oh ya, satu pegang HP. Oke, berarti jempolnya aja nggak apa-apa, Pak. Jempol Baik, ya. dihitung mundur ya Bapak Ibu. Senyumnya ditahan, jempolnya ditahan. Oke. 1, 2, 3, tahan dulu. Oke, sip. Terima kasih banyak Bapak Ibu karena ini apa namanya hanya satu layar, jadi insya Allah cukup saya ambil fotonya satu kali saja Bapak dan Ibu.
Seperti biasa, Bapak Ibu mudah-mudahan tidak bosan mendengar pantun dari saya. Boleh? Boleh. Cakep. Boleh. Belum, Bu? Boleh. Belum ya, Bapak Ibu? Oke, izin saya membacakan pantunnya. Pergi pagi membeli jamu, Bapak Ibu. Cakep. 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 Jamu diminum bersama tamu. Cakep. Cakep. Kalau hari ini dirasa seru dan semakin seru, minggu Cakep. depan sesi 7 kita bertemu lagi ya. Oke, Bapak Ibu, Insya terima Allah. kasih banyak atas sesinya hari ini sudah setia dari awal sampai dengan akhir. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga Coach atas materinya. Sama semuanya, Bu Ayu, semuanya Bapak Sehat Ibu. semua, sampai ketemu di sesi ke-7 insya Allah 7. minggu Satu depan. minggu lagi. Ya, insya Allah. Saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih semuanya, Coach. Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Nuhun, Coach. Sama-sama. Terima kasih, Bu Terima Nurul. kasih, Coach. Ya. Sama-sama. Izin lift Bapak Ibu. Salam.